Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam sapaan gembala dan renungan harian hari ini dengan tema mengasihi dengan kata dan karya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur atas pagi hari ini. Kami dapat memasuki hari baru dan diberi kesempatan baru untuk kami bisa menjalani hari-hari kami. Pagi ini ya Bapa, kami mau merenungkan akan firman-Mu, ajar kami untuk dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 16-24. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari 1 Yohanes 3 ayat 18 yang berbunyi demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Setiap manusia pasti membutuhkan kasih. Menurut Abraham Maslow dalam teori piramida kebutuhan manusia, kasih merupakan kebutuhan manusia di peringkat ketiga setelah kebutuhan fisik dan kebutuhan terhadap rasa aman terpenuhi. Mengapa kasih menjadi salah satu kebutuhan manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita tahu bahwa sejak dalam kandungan kita sudah dilingkupi dengan kasih dan tentunya kasih sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun apakah kita memahami makna kasih itu dan mampu mewujudkannya? Kasih dalam firman Tuhan hari ini bertuliskan agape. Dalam bahasa aslinya, artinya kasih seperti Allah mengasihi. Sedangkan menurut kamus Merriam-Webster, kasih ini adalah affection, yaitu perasaan menyukai dan peduli kepada seseorang atau sesuatu berdasarkan ikatan yang tulus. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 yang kita renungkan kali ini menyatakan bahwa kasih dapat kita pahami maknanya melalui Kristus yang telah rela memberikan nyawanya untuk kita manusia. Maka kita pun diajak untuk wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari? Apakah kita harus mati untuk seseorang? Tentu tidak perlu sedramatis itu. Namun dalam ayat 18 ditegaskan bahwa kita diajak untuk membuktikan kasih tersebut seperti kasih Kristus. Tidak hanya dengan kata-kata semata-mata atau dengan lip service, aku mengasihimu atau I love you. Tapi kita juga belajar untuk menunjukkan kasih itu dalam dua dasar hal penting. Yang pertama, mengasihi dengan perbuatan, dan yang kedua, mengasihi dalam kebenaran Allah. Pertama-tama mengasihi dengan perbuatan. Jika kita mengatakan kita mengasihi, namun kita tidak dapat membuktikan kasih tersebut dengan perbuatan, maka kita akan menjadi orang yang nato, no action, talk only. Atau omdo, omong doang. Orang munafik, ibarat tong kosong nyaring bunyinya. Jadi, perlu bukti nyata jika kita mengatakan mengasihi, menyayangi, atau mencintai seseorang. Kasih perlu ditunjukkan dengan perbuatan yang dapat diwujudkan pertama-tama melalui adanya kepedulian, perhatian, kemudian diikuti dengan kerelaan, ketulusan hati, tanpa pamrih dan tanpa paksaan. Seperti Kristus yang peduli, memperhatikan, tulus dan dengan rela hati berkorban bagi kita. Dalam ayat 17 dinyatakan bahwa jika kita memiliki harta dan melihat saudara yang kekurangan, namun hati kita tertutup untuk menolong, bagaimana mungkin kasih Allah ada dalam diri kita? Padahal Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saya bersyukur saya sudah mengenal kasih Kristus dalam hidup saya. Pada masa kuliah dulu saya belajar bagaimana memberi bagi teman-teman serta adik-adik kelas yang berkekurangan dalam pelayanan mahasiswa. Saya menyisihkan sebagian uang jajan yang diberikan orang tua pada waktu itu sekitar 25.000 per bulan.
Nah, jika mau mengikuti jiwa muda saya saat itu, tentu saja sebagai pemudi lainnya, saya ingin pakai uang jajan tersebut untuk kepentingan diri sendiri, beli ina itu. Namun karena melihat bagaimana kesulitan mereka, terutama karena kasih Kristus menggerakkan hati saya, maka saya dapat berbagi dengan mereka. Saat saya melihat kesulitan mereka berkurang karena bantuan yang mereka terima, hal itu membuat hati saya bersuka cita dan terus bertekad untuk membantu. Yang kedua, mengasihi dalam kebenaran. Mengasihi dalam kebenaran Allah berarti mengimani kebenaran bahwa karena Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Mengasihi dalam kebenaran berarti juga kita bertindak dengan rela berkorban, rela berbagi kasih dengan orang lain, dan bersedia untuk menyerahkan apa yang berharga bagi kita kepada orang-orang yang kita kasih dalam cara yang benar. Kita tidak memberi dari hasil yang tidak benar, seperti yang dilakukan oleh tokoh film terkenal Robin Hood. Robin Hood merupakan seorang tokoh bangsawan yang mencuri harta orang kaya dan membagikannya kepada rakyat miskin. Di satu sisi memang dia mengasihi, peduli dengan rakyat miskin, yang tujuannya bagus. Namun di sisi yang lain caranya tidak benar. Contoh yang lain misalnya sering kita melihat karena mengasihi seorang kita membelanya walaupun dia telah melakukan kesalahan atau kejahatan. Jika kita mengasihi selayaknya lah kita dapat menyatakan yang benar jika benar dan salah jika itu salah. Atau bagi pelajar dan mahasiswa, kita tahu bahwa mencontek itu salah. Namun karena mengasihi teman kita dan tidak ingin teman kita mendapat nilai yang jelek, lalu kita memberikan contekan agar dia juga dapat nilai yang bagus. Jika kita benar-benar mengasihi teman kita tersebut, tidaklah masalah pada saat itu dia dapat nilai yang jelek karena memang dia tidak belajar. Namun sebagai bukti kasih kita harus membantunya untuk mengerti pelajaran dan menyediakan waktu belajar bersamanya. Sehingga pada saat ujian berikutnya dia bisa menjawab dengan baik dan benar. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam hal mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, marilah kita belajar melalui firman Tuhan hari ini untuk mengasihi dalam kata dan karya dengan cara-cara yang benar. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun wajib mengasihi sesama kita dengan kebenaran. Sehingga hati kita pun dapat merasakan kedamaian dalam menjalani kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar buat kami manusia yang berdosa ini. Mohon ajarlah dan pimpin kami dalam menjalani kehidupan kami untuk dapat mengasihi sesama kami dengan perbuatan dan dalam kebenaran, seperti kasih yang telah Kau ajarkan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.